Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Dewi Astuti, CGP Angkatan ke-10 dari Provinsi Lampung. Saya mengajar di SMA Negeri 2 Negeri Besar Kabupaten Waikanan. Pada video kali ini saya ingin membagikan aksi nyata saya terkait tugas modul 1.4 diseminasi materi budaya positif di sekolah tempat saya mengajar. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat? Luar biasa. Luar biasa. Oke. Mbak Dia, apa kabar hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Bu Nurul, hari ini bagaimana? Semangat lagi luar biasa. Oke, semangat luar biasa. Mbak Fitri, suasana hati hari ini kayaknya lagi cerah-cerah menyanyi. Alhamdulillah mantap sekali. Mantap sekali. Mbak Mira, apa kabar hari ini Ibu Mira? Alhamdulillah. Lanjut ya. Oke. Alhamdulillah ya, hari ini kita masih diberi kesehatan, diberi kesempatan untuk dapat berkumpul dalam forum berbagi. Salawat dan salam mari senantiasa kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga nanti kelak di yaumul akhir kita dapat menjadi salah satu umatnya yang nanti dapat syafaat dari beliau. Allahumma amin. Bapak Ibu Dewan Guru, saya izin hari ini saya berdiri di sini ingin sharing ilmu yang saya dapat dari pembelajaran di program Guru Penggerak. Jadi ada beberapa modul sebenarnya. Ini modul 1.4, kami belajar modul itu dari modul 1.1, 1.2, 3, dan 4. Nanti ada modul 2, modul 3, dan selanjutnya. Kebetulan untuk modul 1.4 ini kami diminta untuk berbagi pengalaman belajar. Mohon maaf saya tidak bermaksud untuk menggurui, kita sama-sama belajar ya Bapak Ibu. Ya Bu Yanti ya, mohon izin Bu Tri dan guru yang lain. Kebetulan di sini mengenai budaya positif. Saya sebelum lanjut mau tanya dulu, sebelumnya budaya positif itu menurut Bapak dan Ibu itu apa sih? Coba Mbak Mira coba. Ibu Mira, menurut Bu Mira budaya positif itu apa? Pakai mic-nya Bu. Kayaknya lah. Gitu, coba. Coba Bu Mira. Budaya itu apa Bu Mira? Adat istiadat. Kalau budaya positif, kalau positif berarti sesuatu yang baik ya Bu ya. Kalau budaya positif, ada yang lain mungkin Pak Hadi kayaknya bisa. Budaya positif itu yang kayak mana sih Pak? Kebiasaan atau aktivitas yang dilakukan terus-menerus yang berdampak positif bagi lingkungan atau siswa-siswi. Luar biasa ya, penjelasannya panjang dan tepat sekali. Sama dengan Bu Mira tadi, tepat sekali bahwa budaya itu adalah kebiasaan, bisa jadi adat istiadat. Tadi betul ya. Ya, budaya positif artinya sesuatu yang dari awal terus dan itu berdampak baik. Tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk orang yang ada di sekeliling kita. Baik itu keluarga kita, murid kita, atau sekolah kita. Ya Bapak Ibu. Oke, sebelum lanjut lagi saya ada coba buka. Jadi ini sebuah permainan yang diperankan oleh 2 orang. Di permainannya Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan coba buka. Anda adalah A, tugas Anda mengepalkan salah satu tangan Anda
coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Kemudian yang B, rekan Anda, dari kawannya ya, mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Di sini siapa yang mau jadi partisipan? Yang berdua ini kayaknya. Ya, Bu Nurul sama Bu Fitri. Bu Nurul menyimpan sesuatu. Lagi sini ya. Oke, kita next ganti. Siapa nih? Berarti Bu Nurul juga dan sama Bu Dian. Bisa? Oke. Yang jadi A siapa, yang jadi B siapa? Bu Nurul jadi A, Bu Dian jadi yang B. Oke, anggap saja Bu Nurul itu sedang menyimpan sesuatu yang sangat berharga. Rayu Mbak Dia, pakai mic dulu dong, kasih punya Mbak. Iya, dirayu. Kalau usah dibayangin nggak apa-apa. Minta tolong untuk Ibu, boleh memohon, boleh memaksa. Yang lagi dengan kekuasaan. Saya pemegang rambut aja. Silakan. Saya dulu dibuka dulu. Buat apa? Mau tahu? Kenapa mau tahu? Ayo dong. Saya jadi kesannya kayak jahat banget. Boleh lah. Enggak, Ayo. nggak bisa, Sedikit aja. Ayo. Ini sangat berharga buat saya. Tolong. Meluapinnya susah banget. Sedikit aja. Nggak bisa. Ini susah banget keluarin. Tolong sedikit. Sedikit. Nggak bisa. Saya ngambilnya susah itu. Ayo lah. Nggak bisa. Ayo lah. Saya bilang nggak bisa. Harus sampai ini, harus sampai bisa. Iya. Gimana cara? Nanti lebih sebelah Pak. Sebelah dua. Nggak doyan. Spesial pakai telur 3. Nggak bisa. Nasi goreng ya. Saya disulap gampang. Nasi goreng deh. Nggak mau. Bakso yang ada mangkoknya. Bakso. Bakso aja. Udah pernah? Enak itu. Aduh. Boleh. Dua ya. Oke. Oke. Ke sini. Kupil. Oke, terima kasih. Ini kayaknya sangat menghayati sekali ya perannya sebagai penggoda, kemudian sebagai orang yang mempertahankan. Tapi di ujung kok bisa lepas gitu ya? Ya gimana nih Bapak Ibu, setuju nggak nih? Kita punya barang berharga nih, sesuatu yang berharga untuk kehidupan kita, kemudian kita dirayu, tadi dirayu ya, dirayu kena. Nah setuju nggak yang seperti ini? Setuju nggak? Kalau Bapak Ibu misalnya ada di peran itu, kira-kira mau dikasih atau nggak, atau sama nggak dengan Bu Nurul tadi? Ayo, Bu siapa nih? Bu Tri. Kalau Bu Tri ada di posisinya Bu Nurul, dikasih nggak Bu Tri? Enggak kalau Bu Tri. Bu Eka kalau di posisinya Bu Nurul dikasih nggak Bu Eka? Enggak juga. Walaupun mau dikasih bakso 2 mangkok Bu Eka? Enggak, tetap enggak. Di bakso 2 mangkok loh. Pakai saus spesial. Pak Hadin kalau jadi Bu Nurul dikasih nggak Pak? Poinnya ini apa dulu? Ya. Kalau sebuah Kan ada 2, satu yang menggoda, satu yang mempertahankan. Poinnya mau mana tidak berharga. Jadi seandainya Bapak jadi Bu Nurul, dikasih nggak Pak? Kalau jadi Bu Nurul ya, bukan jadi Bu Dian. ya karena latar belakangnya kenapa? Apa yang diminta, apa yang dikasih. Kalau itu sebuah berharga dalam tanda kutip itu sebuah ilmu, ya Bukan sesuatu yang berharga untuk hidup. Anggaplah itu apapun Pak,
Intinya sesuatu yang berharga yang nggak boleh dikasih orang lain, walaupun apa yang terjadi, walaupun dikasih iming-iming apapun. Kalau kita jatuhnya di bapak nih, bapak punya sesuatu, bukan ilmu ya pak. Kalau ilmu mah kita nggak boleh pak, harus dikasih sesuatu pak yang berharga banget sama bapak. Terserah apapun itu pak. Di hayalan bapak punya sesuatu yang berharga, terus dia minta orang, dikasih nggak pak? Bukan ilmu ya pak. Kalau berdampak positif saya kasih. Kalau berdampak positif dikasih. Tapi nanti namanya yang ngasih sama bapak. Itu kan hal sesuatu yang berharga kan. Ketika saya beri itu berdampak positif orang lain, ya saya kasih. Oke, ya. Pilihan ada di tangan kita masing-masing ya Bapak Ibu. Ada yang dikasih, ada juga yang tidak dikasih. Semua pilihan ada di tangan kita. Nanti penjelasannya akan ada sembari kita belajar bersama. Kita mau belajar bersama hari ini. Boleh next ya. Oh, disuruh senyum malah. Kita diminta senyum selama 30 detik. Kalau tadi ada pemaksaan, ada rayuan-rayuan, nah, sekarang kita diminta senyum. Tapi senyumnya menghadap ke kawan. Senyum 30 detik. Tapi lihat kawannya. Boleh Bu Mira melihat Bu Eko tapi senyum. 30 detik kita hitung ya. 30 detik. 3, 2, 1. Boleh dimulai. Senyum Pak Muklis. Itu tertawa. Oke, sudah 30 detik. Apa yang terjadi setelah kita senyum 30 detik di depan orang lain? Pegel. Kalau dia senyumnya tutup, oke lah pegel. Kalau senyumnya dibuka lagi, lebih lebar, apa yang terjadi? Kering giginya ya. Yang pasti sebenarnya kalau rame ya ke anak-anak, misalnya kita praktek ke anak-anak pas jam-jam terakhir, suruh mereka senyum dengan kawannya, giginya dibuka, jadi senyum teko dan gitu. Nanti pasti akan ngakak ketawa ngeliatin tiga kawannya masing-masing. Karena ini tadi duduknya agak ada yang jauhan ya, jadi nggak bisa kita hanya 2 orang nih yang bisa kita. Kalau benar-benar diresapi, sebenarnya bisa lucu tuh Bu, ngeliat muka kawannya selama 30 detik. Itu harusnya ketawa ngakak. Karena ada ekspresi wajah yang kita kadang-kadang nggak sadar. Ya benar nggak? Oke, next ya. Oke, ada di program guru penggerak itu ada materi yang tadi, salah satu materinya adalah teori kontrol, yang mana ilusi bahwa guru dapat mengontrol murid, kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik yang membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ilusi itu artinya nggak mungkin ya, benar nggak sih? Ilusi, hayalan dong. Hayalan berarti sesuatu yang tidak nyata. Ilusi guru dapat mengontrol murid. Artinya nggak mungkin seorang guru bisa mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kemudian, yang tadi ilusi bahwa guru bisa mengontrol murid. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Yang tadi Bu Nurul tadi dengan Bu Dia, anggap aja guru sama muridnya. Bu Nurul itu murid, Bu Dia itu tadi guru. Tapi kok kebetulan muridnya ngikut, mau buka tangannya tadi ya. Tapi ada beberapa murid yang kita sudah kasih pengertian baik-baik, nggak mau dijelasin baik-baik, nggak mau dirayu, masih nggak mau. Jadi kita yang tadi saya bilang di awal bahwa setiap orang punya kontrol atas dirinya sendiri. Mau dibuka tangannya, mau enggak itu tergantung kepada diri kita sendiri. Jadi apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan sebenarnya bukan karena orang lain sebenarnya. Kayak tadi ada barang berharga, kemudian ternyata kalau ada di ininya Pak Hanif, kalau berharga untuk saya kemudian bisa berguna bermanfaat, makanya saya buka kata Pak Hanif. Ya boleh-boleh saja. Makanya saya bilang
segala sesuatu itu tuh dari diri kita, orang lain nggak bisa mengontrol kita. Seharusnya begitu. Tapi kebetulan di main game tadi guru-gurunya mau, harusnya nggak mau sampai lama sampai saya berangkat. Nah, harusnya tadi di permainan tadi jangan dibuka karena di sini termasuk ke dalam teori kontrol tadi. Mengharuskan gimana? Iya. Game ini kita karena mau masuk ke teori ini supaya teori ini nggak mentak tadinya. Oke, mungkin bisa dicari lagi games yang lain. Kebetulan ikut game yang saya dapat. Jadi kita bisa ganti, kita bisa bervariasi buat game-game yang lain untuk menguatkan teori ini. Dari budaya positif ini, seorang guru yang baik harus punya kemampuan untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya tersebut dapat dijelaskan dengan menerapkan konsep-konsep inti berikut. Jadi 1KB5 ini adalah konsep yang kami pelajari yang ada di budaya positif. Syukur-syukur ini bisa kita terapkan. Ya pelan-pelan ya Bapak Ibu, karena nggak mudah untuk menerapkan sebuah teori. Kita juga harus coba lagi, kemudian nanti pengalamannya pasti setiap pengalaman antara guru satu dengan guru yang lain juga kan tidak akan sama. Oke, yang pertama ada disiplin positif, kemudian ada motivasi perilaku manusia, ada pembuatan kegiatan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol seorang guru, kemudian yang terakhir itu penerapan segitiga dan seterusnya. Tulisannya memang harus miring-miring, gitu ya. Oke, next. Oke, next. Oke. Disiplin positif yang tadi dijelaskan di awal. Disiplin positif adalah sesuatu yang kita kerjakan terus tadi ya, yang berdampak positif. Betul. Disiplin positif merupakan cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak-anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Kemudian disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan sebuah tindakan. Kemudian disiplin diri dapat membuat murid menyadari berdasarkan motivasi internal bukan akibat dari hukuman atau penghargaan. Kita balik ke poin yang pertama. Jadi disiplin positif itu merupakan cara penerapan disiplin yang diajarkan ke anak untuk tanggung jawab, untuk menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Bapak Ibu, izin tanya dong, nilai-nilai kebajikan itu kalau di tempat kita, di sekolah kita itu apa aja sih Bu? Bu siapa ya? Pak Mumpet deh coba. Nilai kebajikan yang kita ajarkan ke anak-anak di sekolah kita Pak. Yang baik-baik Pak. 3S. 3S. Oke. Kemudian Bu Yanti. Beri, coba beri nilai kebajikan yang kita ajarkan ke anak-anak kita Bu. Ya itulah mengaji, doa pagi. Terus Oke, next berarti Putri, nilai kebajikan apa yang kita ajarkan Bu? Yang lain Bu. Banyak ya nilai kebajikan ya, semua yang baik-baik. Kebersihan, menjaga kebersihan. Terus apa lagi Bu? Adab ya, mengajarkan adab kepada anak kepada guru ya itu. Kalau Bu Eka, nilai kebajikan apa Bu Eka yang sudah pernah Bu Eka terapkan ke anak-anak? nilai kebajikan yang nggak pernah. Yang pernah diajarkan, yang pernah diterapkan, yang pernah dicontohkan, boleh apa aja? Ketika lewat di depan orang tua, yang orang yang lebih tua dari kita permisi ya, ada adab lewat di depan orang tua. Pak Hadin, apa Pak nilai kebajikan yang pernah diterapkan Pak? Di kelas boleh, di rumah boleh, dimanapun Pak yang pernah. Kalau mau ini ya di sekolah kita. Senyum dulu. Senyumnya kapan Pak? Antara
anak dari antara siswa-siswa senyum aja dulu. Senyum aja dulu, ya biar ini ya Pak. Nilai positifnya akan Keluar. Setelah kali senyum terus Pak. Gimana? Karena ketika dia mengeluarkan ekspresi yang tidak baik, akan dampaknya akan cepat negatif nanti. Ketika dia sudah melempar senyum, ya mudah-mudahan dampak positifnya akan terus menerus. Oke, jadi senyum ya. Jadi sama dengan tadi ya. Senyum kalau Pak tadi 3S katanya. Kalau ini cukup senyum aja udah bagus. Mbak Umira, itu mic-nya boleh menurut diputar-putar. Umira, coba Umira. Nilai positif atau nilai kebajikan apa Umira? Atau yang ada di diri kita lah ya. Coba di diri Bu Mira ada nilai kebajikan apa Bu Mira? Sesuatu yang baik apa yang Bu Mira punya? Saya baik hati Bu, rajin menampung boleh lah ya. Oke, apa Bu Mira? Saya ramah Bu, boleh lah. Apa? Bu Mira ini ramah nih nggak sih? Ramah, murah senyum nggak sih? Murah senyum, sabar lagi ya kan? Iya, kalau Bu Eko coba Bu Eko punya nilai kebajikan apa Bu Eko? Yang bagus-bagus lah Bu Eko. Apa Bu? Senyum ya, murah senyum ya Bu Eko ya, Masya Allah. Ternyata dulu kita SMA ini murah senyum semua ya. Bu Fitri, oke, next lah Bu Fitri apa Bu Fitri? Sibuk kayaknya. Salam. Oke. Kalau dulu punya nilai kebajikan atau apa yang paling diajarkan ke anak? Dari sendiri boleh pakai mic-nya Bu. Dari kecil sampai sekarang sudah punya suami, saya berangkat ke sekolah atau tempat kerja selalu cium tangan orang tua. Masya Allah ya. Mulia nilai kebajikan apa dia? Jujur, apalagi jujur suntuk. Oh bubur. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas responnya luar biasa. Ternyata setiap manusia dari kecil kemudian tumbuh dewasa, kemudian terus kita punya nilai kebajikan yang ada di dalam diri kita, dan harapannya nilai kebajikan itu bisa kita share ke orang-orang di sekeliling kita. Jadi di sekolah itu untuk menerapkan disiplin positif kita harus menanamkan nilai-nilai kebajikan yang tadi sudah disebutkan. Kalau di sekolah itu nilai kebajikan kita, apalagi sekarang di kurikulum merdeka, dirangkum dalam satu ini yang dinamakan dengan P5. Ingat ya Bu? P5 ya? Ya. Apa tuh? Profil pelajar, project profil Pancasila. Project penguatan profil pelajar Pancasila. Oke. Yang isi di dalamnya ada apa aja? Ada yang masih ingat nggak? P5 itu isinya apa? Berketuhanan yang Maha Esa, kebinekaan global, ada lagi gotong royong, kreatif, lagi masih keren juga, mandiri, satu lagi bernalas kritis. Coba next Mbak, ada nggak di slide-nya? Kayaknya ada. Nah, betul. Berarti kasih tepuk tangan nggak buat kita semua? Berarti kita ingat ya. Ini nilai-nilai kebajikan yang harus kita tanamkan ke anak didik kita sudah terangkum dalam 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila. Yang tadi senyum tadi, yang ramah tadi, yang jujur tadi sudah terangkum semua di sini ya Bapak Ibu. Yang tadi katanya cium tangan orang tua sebelum berangkat ini sudah masuk ke sini. Beriman, bertakwa kepada Tuhan dan berakhlak mulia. Itu tadi yang cium tangan tadi ya. Kemudian mandiri. Kemudian ada berkebinekaan global, gotong royong, kreatif dan bernalar kritis. Harapannya semua karakter ini bisa kita
apa ya, implementasikan, kemudian anak-anak kita bisa memiliki 6 karakter ini, dan kita juga sebagai guru harusnya juga punya 6 karakter ini ya. Sebenarnya karakternya lebih banyak ya Bapak Ibu, cuma ini dirangkum menjadi 6 karakter. Kalau mau ditanya kebajikan universal itu semua kebajikan yang ada di muka bumi ini. Hal yang baik itu adalah kebajikan universal. Kalau ini memang sudah dirangkum. Oke. Motivasi. Kita sudah lanjut ke ini tadi ya. Setelah tadi anak-anak memiliki karakter-karakter baik, harapannya mereka punya motivasi untuk mengerjakan apapun itu, terutama tugas-tugas sekolah. Kewajiban mereka sebagai murid itu apa? Jadi mereka punya motivasi ini. Pertanyaannya, motivasi itu apa sih? Motivasi? Coba berikan motivasi itu apa enggak? Motivasi perilaku manusia. Sesuatu yang menyemangati. Oke. Ada lagi? Siapa? Coba Bu Eko, Bu. Motivasi itu yang kayak mana sih Bu? Semangat. Oke. Kalau saya kasih ilustrasi begini. Anak murid kita pagi-pagi itu kan paling lambat ke sekolah, berangkat ke sekolah itu 7.15. Kemudian ternyata banyak dari sekian anak itu rata-rata masuknya tepat waktu. Ada juga yang masih terlambat. Nah, yang terlambat ini ada konsekuensinya. Oke, lanjut. Nah, ada ice breaking lagi, ada warna hijau dan hitam, tapi ini kelompokan, lagi-lagi kelompokan supaya bentuknya kelompokannya. Pak Mungkin sama siapa? Sama Ahmad. Pak Ahmad permisi dulu bentar. Pak, sini Pak, bentar. Ini baru olahraga kayaknya, teman banget, masih muda. Masih muda berolahraga kita ya. Ya. Mau magang. Emang harus gitu. Sudah. Ya. Berarti Pak Ahmad dan Pak Mufid, kemudian Bu Eko dan Bu Mira ini yang bisa main. Ya, minta tolong ya Bu Eko, Bu Mira. Permainannya gini. Itu sebenarnya warnanya hitam dan warna hijau, memang warnanya hitam sebenarnya, tapi di gambar itu warnanya sama-sama kayaknya ya. Kalau saya bilang, jadi permainannya 2 orang, tangannya boleh diangkat dulu, tangan kanan. Oke. Jadi mainnya gini. Kalau hitam, jadi gini nanti ya Pak mainnya. Nah gitu. Ya, gitu ya Pak. Kalau enggak, kalau ini kelompok hitam, ini kelompok hijau. Kalau saya bilang hitam berarti hitam yang, nah hijau menghindar, jangan sampai kena. Nah gitu ya. Kalau saya bilang hijau berarti hijau yang menghindar, yang ngumpul ya. Ya Bapak hitam, ini hijau. Ketika saya bilang hitam, maka hitamnya. Oke. Ketika saya bilang hijau, maka hijaunya. Oke, bisa ya? Iya sampai kena. Nanti cepat Pak, karena nanti antara hijau dan hitam itu iya gitu ya. Bisa. Bu Eko hitam, Ibu Mira hijau. Karena hijau hitam. Iya, biar konsentrasi atau enggak. Oke, siap? Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Hijau. Pak Mufid kan hitam. Pak Mufid kan hitam. Kenapa dia yang mukul? Kalau tadi ini benar nggak? Benar. Oke, konsentrasi lagi ya, Pak. Sama-sama nggak konsen, yang ini juga nggak konsen. Amatnya nggak berani. Pak Ahmad nggak berani, kan guru magang Bapak. Bapak kan udah senior. Oke, kita ulang ya. Hijau. Siapa yang bilang?
tadi gerakannya masih slow ya, tapi kalau udah mahir biasanya lebih cepat lagi, Mbak. Hijau. Oke, hijau. Apa yang Bapak ngomongin ini ya? Hijau. Iya, memang sengaja diterus-terusin hijau. Yuk, lagi kita ngomongnya ke sini. Hitam. Oke, lagi. Hijau. Hijau. Oke, kira-kira begitu ya Bapak Ibu ya. Kalau nanti di kelas sudah mulai agak oleng, anak-anaknya udah mulai lelah gitu, boleh lah. Nanti kalau rame di kelas biasanya agak seru. Kalau ini kita sedikit ya, kita cuma 10 orang, jadi ya serunya masih nggak seseru kalau kita ada di kelas dan rame gitu. Nah itu seru banget ya. Boleh. Boleh. Besok kita berangkat ya. Oke, galon ya Allah. Jadi kepala bisa bocor dong Pak kalau udah 10 kali kena ya. Terima kasih Pak Ahmad, Pak Mufid untuk partisipasinya. Kita lanjut ya. Oke, next, keyakinan sekolah. Setelah tadi belajar budaya positif, kebaikan-kebaikan universal yang dirangkum dalam P5 tadi, harapannya nanti di kelas bersama anak-anak kita bisa buat keyakinan kelas. Nanti kalau di sekolah kita bisa buat keyakinan sekolah. Nah, di sini apa saja sih isi dari keyakinan kelas itu sendiri? Keyakinan di kelas dibuat atas kesepakatan bersama. Jadi murid, guru itu sama-sama membuat keyakinan kelas. Kemudian keyakinan kelas merupakan kebajikan universal yang tadi Bapak Ibu bilang tadi harus 3S, senyum, salam, sapa, itu bisa diterapkan di kelas. Jadi kita buat di kelas itu antar kawan kalau ketemu harus senyum, tadi kata Mbak Adi Bola yang seperti itu ya. Kemudian keyakinan kelas dibuat menggunakan bahasa positif. Misalnya gini, tidak boleh berbicara kasar. Itu kita ganti. Jadi bahasanya begini, berbicara sopan. Jadi kata tidak, kata jangan semaksimal mungkin kita hilangkan atau tidak digunakan di dalam pembuatan keyakinan kelas. Kemudian keyakinan kelas tidak perlu terlalu banyak sehingga mudah diingat. Kemudian keyakinan kelas dipajang di depan kelas. Nanti setelah buat keyakinan kelas itu kan dibuat di kelas bersama dengan anak-anak. Nanti biasanya per guru mapel boleh atau per ini ya wali kelas juga boleh membuat itu. Jadi kita buat keyakinan kelas yang mana keyakinan kelas ini nanti akan menjadi semacam batasan kita. Jadi kita kalau melakukan sesuatu kita ingat ada keyakinan kelas apa ya. Ternyata harus berbicara sopan. Berarti kita semaksimal mungkin kalau berbicara itu kita harus berusaha untuk sopan. Misalnya di kelas disiplin saat melaksanakan tugas kelas. Nah itu berarti kita nanti anak muridnya ketika nanti suatu saat kok tidak mengumpulkan tugas atau tidak piket, nah itu bisa diingatkan lagi dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat di kelasnya masing-masing. Gitu ya Bapak Ibu. Boleh next. Posisi kontrol seorang guru. Posisi kontrol seorang guru. Oke. Setelah dari keyakinan kelas kita masuk di posisi kontrol seorang guru. Yang pertama penghukum, memang nggak boleh dekat situ ya. Oke. Saya kalau dekat situ error terus ya. Maksud saya kalau dekat situ kan nggak terlalu minggir-minggir banget saya aja ya. Ada posisi kontrol seorang guru. Yang pertama penghukum, teman sebagai pemantau, sebagai penghukum, teman, pembuat rasa bersalah. Kemudian keempat pemantau, yang terakhir adalah manajer. Nah, ketika nanti suatu saat kok anak tiba-tiba melanggar
sebuah peraturan atau melanggar sebuah kesepakatan, jadi guru bisa memposisikan dirinya sebagai apa? Gini, saya kasih ilustrasi. Hari ini ternyata ada yang telat. Terus tiba-tiba Bapak Ubinya bilang gini, kamu kenapa telat? Ini tahu jam berapa sekarang? Gitu ya, kayak gitu nggak Pak Ubin tadi? Oh, langsung, oh kamu telat ya? Ambil sama, cepat. Gitu ya Pak ya? Gitu tadi ya, gitu ya Pak Ubin tadi gitu ya? Oke, jadi itu posisi yang seperti itu tuh sebagai siapa? Sebagai penghukum, sebagai teman, apa sebagai pembuat rasa bersalah, atau 1, 2, 3, 4, 5? Yang mana kira-kira Bapak Ibu? Penghukum. Kamu telat, ambil sampah. Karena udah sering telat, ambil sampah. Jadi nggak usah basa-basi. Kamu telat ya nak? Kok bisa telat? Kamu tahu ini jam berapa kamu gitu ya? Langsung. Kamu telat, ambil sampah. Udah habis restitusinya, udah habis. Restitusi. Oke, lanjut. Lagi, Pak Ubi pagi-pagi lagi datang. Ada anak yang telat. Hei bro, telat lagi kamu hari ini, masya Allah. Kamu jam berapa? Begadang ya semalam. Nah, kalau kira-kira ekspresinya seperti itu, Pak Mufid ini posisinya di mana nih? Jadi teman, jadi kayak hai bro, hai cah, hai besti. Itu jadi teman berarti ya. Oke, ilustrasi selanjutnya. Kamu tahu nak ini jam berapa? Sudah jam 7:20. Bapak lo nunggunya dari jam 6:40 sudah di sini. Gak kasihan sama bapak kalau nanti ditegur sama kepala sekolah. Kamu gak kasihan? Kamu gak kasihan sama bapak ibu yang mau di rumah udah ngebangunin dari pagi, kamu masih telat aja di sekolah. Nah kira-kira posisinya di mana nih bapak ibu? Membuat rasa bersalah. Oh iya ya pak ya, maaf ya pak ya. Nah, misalnya kayak gitu. Membuat rasa bersalah. Kemudian di selanjutnya sebagai pemantau nih, contohnya begini. Siapa tadi Pak yang terapa namanya Pak? Dela. Siapa tadi Pak? Oh Libang. Libang. Kamu tahu peraturan sekolah masuk jam berapa? Iya tahu Pak kata Libang. Jam berapa? 7:15 Pak. Sekarang tahu jam berapa? Jam 7:20 Pak. Tanya gitu ya. Terus jadi konsekuensinya apa? Mengutin sampah Pak. Nah gitu ya. Jadi kalau yang guru yang ngomongnya peraturan sekolah apa, kamu tahu harusnya bagaimana, nah kayak gitu biasanya posisinya ada di manajer. Ngomongin peraturan terus. Kamu tahu peraturan ini, kamu tahu peraturan itu, boleh ini, boleh itu. Nah itu biasanya sebagai pemantau. Kemudian di posisi akhir sebagai manajer. Jadi bahasanya sudah beda lagi. Pokoknya gimana ya, contohnya begini. Pak Mufid tadi sebagai penjaga piket hari ini, kemudian ada yang datang di bank. Assalamualaikum Pak, kata itu. Takut-takut kan gitu ya. Cari bank. Nah suaranya juga lembut Pak. Telat. Kenapa bisa telat? Coba cerita sama Bapak. Wah ceritanya setengah jam. Curhat malahan Pak. Yang telat 10. Coba cerita sama Bapak. Kok bisa? Kira-kira besok ada solusi apa biar gak telat lagi seperti ini? Coba. Oh jelasin, dan anaknya cerita. Nah yang repotnya kalau anaknya 10 ya Pak. Ya berarti satu-satu Pak. Satu-satu 10 dikali 5 menit. Nah 5 menit dikali 10 berarti 50 menit. Ya gak usah masuk jam pertama lah ya. Ya artinya bahwa kita punya cara-cara atau sekaligus ditanya juga bagaimanapun cara nanti kita prakteknya sama-sama ya Pak ya. Kita coba nanti prakteknya bagaimana. Kira-kira Bapak Ibu di posisi 1, 2, 3, 4, dan 5 posisi yang paling mengayomi ya, yang paling apa ya, yang paling cakep lah, yang paling ramah, yang paling bagus, yang paling mendukung anak itu yang bagian yang mana ya? 1, 2, 3, 4, 5. Coba Bu Dia di nomor berapa Bu Dia kira-kira? Manajer, oke. Bu Nurul di posisi mana? 1, 2, 3, 4, 5? Ya yang berpihak kepada anak, yang ramah, yang guru itu manajer ya. Kalau Bu Eko posisi mana Bu Eko? Yang
ya ideal lah, yang didamba-dambakan oleh setiap anak. Guru saya tuh, saya mau itu yang kayak gini tadi loh gitu. Nomor 5 ya. Kalau berdasarkan ilustrasi tadi yang saya coba praktekkan, entah benar atau salah, mudah-mudahan nggak salah ya Bapak Ibu ya. Di posisi 5 itu adalah posisi paling ideal yang seharusnya seorang guru terapkan di sekolahnya masing-masing. Untuk prakteknya bagaimana ya, kita belajar dari pengalaman-pengalaman kita, nanti praktekin sekali. Oh ternyata waktunya menyita banyak nih ya, coba terus. Makanya kita itu di sekolah itu ya belajar setiap hari, belajar terus. Ketemu anak yang satu menerapkan teori yang satu, mentah, teori 2 mentah, nanti akan ketemu sendiri. Kalau maunya sesuai dengan teori, maunya yang kelima. Cuman prakteknya kita lihat situasi ya. Semoga bisa menjadi seorang guru yang memiliki posisi di nomor 5 sebagai manajer. Kenapa? Karena di posisi manajer bukan guru yang menentukan kamu harus apa, tetapi anak. Jadi anak itu dengan posisi ini tadi bisa ini Bapak Ibu, bisa apa ya, paham bahwa dirinya salah, mencari solusi bagaimana, kemudian harapannya tidak mengulang lagi karena sudah punya solusinya tadi. Kemudian next, coba. Nah, posisi idealnya manajer ya. Oke, next. Oke, next. Nah, kenapa dikatakan posisinya ideal? Karena di sini menerapkan yang namanya segitiga restitusi. Apa saja? Stabilitas identitas, validasi tindakan salah, kemudian menanyakan keyakinan. Yang pertama, stabilitas identitas. Ketika tadi di kasus pertama ada anak telat, kita nanyanya baik-baik. Nah, kenapa kamu terlambat? Ibu yakin, Bapak yakin kamu punya alasan. Coba diceritakan kenapa terlambat. Oh, seperti itu. Kira-kira maksudnya gini, coba saya ralat ya. Yang tadi yang pertama, kenapa datang terlambat, ditanya dulu kenapa datang terlambat, alasannya apa. Kemudian dinyatakan juga, dulu juga Bapak pernah terlambat. Cuman Bapak berusaha bagaimana caranya nggak terlambat lagi. Jadi semua orang itu pernah merasa melakukan kesalahan itu. Boleh kita melakukan kesalahan, tetapi kita juga punya kewajiban untuk memperbaiki kesalahan itu. Jadi ketika anak ada di posisi yang oh ternyata nggak apa-apa ya terlambat gara-gara hal-hal tertentu ya, misalnya motornya mogok atau tiba-tiba hari itu dia bangun, tapi sekali 2 kali lah ya, nggak setiap kali. Kalau setiap hari udah beda lagi kita treatmentnya beda lagi. Ketika anak sekali melakukan kesalahan, 2 kali, karena memang kesalahan yang benar-benar tidak disengaja, bukan yang disengaja saya datangnya telat aja, nanti aja lah saya berangkat. Nah itu beda lagi. Jadi kita kenapa harus menstabilkan identitas supaya anak itu tidak merasa jadi korban. Anak itu tidak merasa bahwa rendah banget. Wah saya salah ini, pokoknya saya menjadi rendah diri akhirnya. Belum mereka sudah menunduk ketika berhadapan sama kita. Apalagi kalau mau diajak cerita yang mau. Pada saat kita tidak menstabilkan identitas mereka, anak itu akan berpotensi menjadi pembohong ulung. Alah, pokoknya aku disalahkan. Jadi bohong aja lah. Jadi bohong lagi. Karena kita nggak membuka diri ke anak itu. Jadi ketika kita melakukan pemanggilan ke anak, kemudian kita stabilkan dulu, Bapak juga dulu pernah salah sama seperti kamu, dulu Bapak juga pernah sekolah. Nah, jadi kita memposisikan diri kita sama seperti mereka. Jadi mereka itu nggak yang kalau sudah melakukan kesalahan itu adalah orang yang terburuk, pokoknya nggak ada maaf buat kamu, nggak ada yang seperti itu. Jadi setelah ada seperti itu, maka akan meminimalisir anak-anak untuk berbohong. Jadi mereka akan jujur secara otomatis ya, secara sendirinya mereka akan jujur. Karena setelah mereka jujur, mereka nggak diapa-apain kok gitu. Jadi nggak ada, oh kamu ini berarti kamu dihukum. Mereka udah takut duluan. Kemudian validasi tindakan salah. Setelah kita berdamai dengan mereka, kita validasi, kita tanya, menurutmu
perbuatanmu hari ini telat itu benar apa salah. Ketika mereka sudah ada di posisi kedua dan sudah melalui posisi pertama, mereka otomatis bilang, iya Pak, saya tahu itu salah. Nah, ketika mereka sampai bilang, iya Pak, saya tahu itu salah, iya Pak, saya salah. Kan kadang ada ketemu anak yang ngeyel ya Bapak Ibu ya. Pernah gak sih ketemu anak ngeyel banget? Pokoknya pokoknya. Pernah gak sih ketemu kasus, bukan terlambat aja, kasus-kasus yang lain? Bukan saya loh Bu, tapi dia. Bukan saya, tapi dia. Ada nggak anak yang nyalahin orang lain padahal dia yang salah? Ketika kita sudah dari awal dulu stabil dulu anaknya, maka anak itu di posisi paling tindakan mereka akan ngaku, iya Pak, saya sadar saya salah. Nah, posisi itu pasti akan terwujud ketika anak sudah stabil dulu identitasnya, ketika kita tidak memojokkan dari awal. Kemudian setelah melakukan validasi tindakan salah, tanyakan. Kan kita buat keyakinan kelas, makanya tadi di awal buat dulu keyakinan kelas. Ketika sudah punya keyakinan kelas, misalnya keyakinan kelasnya berbicara jujur. Kira-kira perbuatanmu hari ini, atau disiplin sekolah, kira-kira perbuatanmu hari ini terlambat sesuai tidak dengan keyakinan yang kita buat di kelas kemarin, atau yang kamu buat bersama guru-gurumu di kelas. Maka dia akan menyatakan, iya Pak, saya sudah melanggar keyakinan kelas yang telah kami buat di kelas kami kemarin. Sudah sampai di tahapan itu. Maka setelah sampai di tahapan menanyakan keyakinan, kemudian anaknya sudah bilang bahwa itu melanggar keyakinan, tanyakan solusinya. Kira-kira kalau sudah seperti ini, apa yang bisa kamu lakukan supaya tidak terlambat lagi besok ke sekolah? Maka anak akan berbicara lagi. Mungkin dia akan kasih solusi yang saya akan minta dibangunkan, saya akan pasang jam waker, bla 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 bla. Nah, terus kita tanya lagi, tapi kamu sanggup benar-benar melaksanakannya? Iya Pak, sanggup. Kalau misalnya nanti terulang lagi yang seperti ini, gimana solusinya? Dia akan membuat lagi solusi lagi terus begitu. Ketika suatu saat kok dia melanggar lagi, ya kita ulang lagi restitusinya. Restitusi ini diulang lagi berkali-kali sampai anaknya lulus lah ya. Jadi tidak terbatas. Misalnya anak yang sama dilakukan restitusi sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, boleh-boleh saja. Semoga saja setelah 1 kali restitusi selesai, besok nggak mengulang lagi. Itu harapan kita. Tapi kalau ketika ternyata dia ulang lagi, ya kita lakukan lagi. Makanya dibilang bahwa guru harus menjadi orang yang luar biasa, sabarnya, mengayomi anaknya, pemaafnya, gitu ya. Makanya tidak mudah menjadi seorang guru yang baik. Ya kita sama-sama belajar ya Bapak Ibu, bagaimana caranya kita bisa melakukan restitusi, segitiga restitusi ini supaya anak-anak bisa menjalankan disiplin positif untuk dirinya sendiri, untuk sekolah, dan untuk masyarakat nanti ketika anak-anak sudah lulus gitu ya. Oke, next. Kalau ini video sebenarnya, tapi next saja. Berarti sudah selesai materi kita. Waktunya juga kurang 5 menit lagi ya. Berarti sudah cukup. Terima kasih untuk penyampaian hari ini, sudah didengarkan. Tapi sebelum ditutup, boleh jika ada pertanyaan atau masukan-masukan untuk presentasi hari ini, boleh. Bapak Mumit mau nanya Pak Mumit? Tanya-tanya apa gitu Pak Mumit? Nanya ya, kalau misalnya bisa saya jawab, nggak bisa buat PR dong Pak Mumit. Iya, nanti kan kita bisa ngobrol di ini ya, di lain kesempatan. Coba Pak Mumit apa yang mau boleh nanya, boleh sharing, masukan. Oke, baik, terima kasih atas waktunya. Saya pribadi sangat mengapresiasi kepada Bu Dewi selaku CGP ya, yang sudah mempresentasikan banyak sekali ilmu-ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Saya rasa ini tidak cukup hanya 1 jam.
kita butuh sharing lebih panjang lebar lagi di lain kesempatan, di lain waktu, dan sekaligus penerapannya. Jadi setelah kita menerapkan kok kurang pas, nah ini gimana solusinya itu nanti bisa kita cari bersama untuk kebaikan sekolah kita. Itu dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih Bang Mufid. Ada lagi? Cukup? Ya, sebenarnya cukup ada ya. Oke, Bu Tri. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mendengarkan dan melihat pemaparan tentang segitiga restitusi, ada pertanyaan dalam benak saya. Misal kita nih sudah melaksanakan restitusi itu sampai berkali-kali, ada batasan nggak sih untuk berapa kali kita harus melakukan restitusi? Karena kan ada kadang jenuh gitu menanyakan hal-hal yang itu lagi. Ada nggak tindak lanjut jika restitusi itu tidak berhasil setelah kita lakukan selama berkali-kali? Terima kasih. Terima kasih Bu atas pertanyaannya, luar biasa. Ya. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa proses segitiga restitusi itu tidak ada batasannya sampai anak selesai. Yang tadi bilang di ini ya sebelum saya tutup, tidak ada batasannya. Makanya saya bilang kita dituntut untuk menjadi seorang guru yang itu tadi super sabar, kemudian nggak boleh capek-capek, pokoknya nggak ada capeknya, nggak ada bosannya. Jadi guru tuh yang harus benar-benar menghamba, kalau bahasa istilah di kami itu menghamba kepada murid itu kalau tidak salah bahasanya Pak Ki Hajar Dewantara. Kita sebagai guru harus menghamba kepada murid. Nah, itu yang ditekankan di kami CGP bahwa pokoknya nggak boleh Bu, kita nggak boleh capek-capek, nggak ada batasan mau setahun 2 tahun. Saya bilang tadi sampai lulus sekali. Ya sudah, tugas kita sebagai pendidik, kita kan hanya mendidik. Ketika anaknya ternyata nggak mau dididik, ya kita balikan saja ke orang tuanya, gitu. Ya Bu ya, demikian tadi pertanyaan dari Bu Tri bahwa tidak ada batasan untuk restitusi, terus. Tapi itu semua kembali kepada kebijakan sekolah, ya. Kan ada kebijakan sekolah, ada peraturan sekolah, kita ada wakaf, ada kepala sekolah dan lain-lain. Pasti akan ada perbincangan musyawarah untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di sekolah kita. Kalau untuk diri pribadi ya tidak ada batasannya, tapi sekolah punya batasan. Tidak mungkin anak membolos sampai 3 kali berturut-turut selesai cuma restitusi aja. Pasti ada solusinya nanti dari sekolah. Atau anak merokok, atau anak mencuri di sekolah. Tidak mungkin hanya sebatas restitusi saja. Restitusinya cuma pertanyaan-pertanyaan, tidak ada tindakan-tindakan yang misalnya ada konsekuensinya, dihukum, ABC nggak ada. Jadi tidak mungkin juga sekolah akan membiarkan hal itu. Semuanya nanti kembali ke sekolah. Ketika ada hal-hal yang tidak bisa lagi dilakukan restitusi, maka pakai jalur lain. Karena kita juga punya di awal itu yang namanya tanda tangan ya, kesepakatan sebelum masuk ke SMA. Kita punya tanda tangan yang di atas materai, kesepakatan antara guru dan sekolah, antara orang tua murid dan sekolah. Kita ada ketika anak mencuri, ketika anak meminum minuman keras dan lain-lain sebagainya, itu ada konsekuensinya yang tidak bisa memakai restitusi lagi, begitu. Sudah cukup ya? Oke, satu kata kita refleksi untuk hari ini, Bu Diah. Satu kata untuk hari ini. Mantap. Oke. Bang Adin, satu kata untuk hari ini, Bang Adin. Senyum ya. Oke, saya pamit undur diri. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf untuk kesalahan yang semuanya datangnya dari saya, kebaikan semuanya datang dari Allah ya. Terima kasih, kita sama-sama belajar. Semoga kita bisa menjadi guru yang dapat menghamba kepada murid seutuhnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.